Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Detektif 123. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya melakukan pemelituran pada sebuah pintu ataupun jendela. Nah, bahan-bahan apa sajakah yang perlu dipersiapkan? Apa sajakah alat-alat yang digunakan? Dan bagaimanakah teknik cara pengerjaannya agar hasilnya lebih maksimal? Nah, marilah kita simak ulasannya lebih lanjut. Selanjutnya kita persiapkan alat-alatnya ya. Yang pertama yaitu kita siapkan amplas. Amplas yaitu khusus untuk kayu. Amplasnya khusus untuk kayu. Yang kedua, kuas. Usahakan cari yang masih dalam kondisi bagus ya, ataupun baik. Jika perlu beli yang baru. Yang ciri-cirinya yang bagus adalah rambut-rambutnya ini rapat sekali ya, agar nanti saat penguasannya itu hasilnya juga rata. Yang ketiga yaitu persiapkan thinner untuk pengenceran. Yang keempat tentu saja cairan peliturnya ataupun cat pelitur kayu. Yang kelima, jangan lupa juga kain ya. Kain ini untuk mengelap. Setelah diamplas, nanti kayunya ataupun media yang kita amplas tadi yang akan kita pelitur dilap terlebih dahulu agar debu-debunya hilang. Nah, itulah tadi alat-alatnya. Nah, kita nanti akan coba praktekkan pencampuran dan juga pengecatan ataupun pemelituran. Nah, ini adalah medianya yang akan kita kerjakan ya, yaitu pintu. Nah, ini tampilannya masih polos, belum diapa-apakan, belum diberikan cairan pelitur ataupun cat ya. Nah, terlebih dahulu kita amplas ya, diamplas sampai bersih dan halus. Diamplas, yang kotoran-kotoran menempel seperti bekas cat seperti ini ya, ataupun bekas pelamiran dihilangkan. Nah, setelah itu tahap selanjutnya yaitu kita lap ya. Setelah ini dilap pakai kain tadi, kain-kain bekas. Setelah dilap bersih, pastikan tidak ada lagi debu yang menempel sisa dari pengamplasan. Setelah itu siap untuk dipelitur. Nah, ini adalah tampilan sebelum kita pelitur ya, sebelum kita kerjakan. Nanti akan terlihat bagaimanakah perbedaannya. Kita persingkat dulu ya, nanti kita perlihatkan tahapan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pencampuran ya. Thinner dimasukkan ke tempat wadah khusus yang akan kita pakai untuk pelitur ya. Dituangkan ke sini peliturnya, kemudian diberikan pengencer ataupun diencerkan dengan thinner. Nah, thinner diencerkan, berikan secukupnya ya, kira-kira sesuai kebutuhan. Sedang saja, jangan terlalu encer, juga jangan terlalu kental, agar enak dalam kita melakukan pengerjaannya, tidak terlalu kesat ya. Ayunan dari kuas tidak terlalu berat jika sedang, tapi jika terlalu kental, saat menguaskannya itu akan terasa berat dan hasilnya pun juga kurang maksimal ya. Selain itu juga akan lebih boros jika terlalu kental, karena sulit untuk meratakannya. Begitu kita menguaskannya, hanya di situ-situ saja yang akan terkena kuasan ataupun terkena cairan itu. Tetapi kalau sedang ataupun pas lah, itu mudah dalam kita menguaskannya, sehingga daerah mana yang akan kita pelitur akan bisa diratakan dengan baik. Kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, thinner dan juga pelitur yang sudah kita campurkan tadi agar lebih rata. Nah, jika dirasakan sudah cukup merata, ini sudah siap untuk kita terapkan ataupun kita gunakan. Nah, kita coba ya. Nah, ini sedang ya, tidak terlalu encer, juga tidak terlalu kental. Jadi cepat dalam meratakannya.
seperti yang saya bilang tadi, kalau terlalu kental itu justru malah sulit dalam meratakannya. Oke, saya persingkat dulu, nanti kita akan lihat hasil akhirnya bagaimanakah dari teknik pemeliturannya tadi setelah diikuti langkah-langkah yang seperti kami jelaskan tadi. Untuk teknik penguasannya ya, saya lebih cenderung suka yang arah naik turun dibandingkan dengan yang ke kiri ke kanan. Karena untuk media seperti kayu ataupun pintu ini kan tidak rata, jadi lebih enak kita pakai yang teknik naik turun. Jika seperti ini akan sulit untuk bisa masuk ke selah-selah. Nah, kalau seperti ini bisa kita masuk di selah-selah yang bagian dalam, sehingga bisa terkena semua. Nanti akan kita lihat hasil akhirnya ya, apakah sesuai dengan keinginan kita ataupun hasilnya lebih maksimal. Kita tunggu hasil akhirnya. Tetapi untuk bidang-bidang tertentu ya, seperti yang seperti ini, jika tidak memungkinkan untuk naik turun karena sedikit sekali ruangnya, teknik pengecatan kita bisa ubah dari kanan ke kiri jika memang kondisinya tidak luas atau tidak memungkinkan untuk naik turun. Karena ke atas ini kan membentur dengan kusen, ini ke bawah ada lekukan. Nah, kita pakai teknik ke kanan dan ke kiri. Jadi intinya adalah sesuaikan kondisi media yang kita kuas. Jika permukaannya seperti ini ataupun ratanya menyampingnya luas, kita pakai teknik menyamping kanan kiri. Tapi kalau yang banyak lekukan seperti ini ya, kita pakai teknik naik turun. Nah, ini adalah tampilan sebelum pintu di pelitur ataupun belum kita cat pakai pelitur ya. Nanti kita akan coba bandingkan setelah kita pelitur ya. Ini adalah hasilnya setelah kita lakukan pemelituran. Maaf ya kalau gambarnya agak sedikit gelap karena ini di dalam ruangan. Nah, jika dibantu dengan cahaya, coba akan saya center ya. Saya berikan cahaya dengan senter. Nah, ini adalah hasilnya kalau kita kasih cahaya ataupun terkena cahaya. Kita perdekat lagi ya, agar lebih jelas. Nah, yang lainnya juga sudah selesai ya. Mungkin tadi di awalnya tidak saya videokan, tetapi hasilnya juga sudah selesai. Nanti kita perlihatkan yang lain. Ini juga sudah selesai ya, pintu di depan rumah. Inilah hasil pemeliturannya melalui proses yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah kita lakukan tadi. Ini jendelanya juga sudah selesai. Nah, itulah tadi pengalaman saya tentang bagaimana caranya memelitur ya. Nah, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses dari Detektif 123.